Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. di hari ini kita kembali berjumpa bersama dengan para sahabat muslim semuanya di acara kesayangan kita, podcast Ngobrol Ngobrol bareng Ulama. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, guru saya, yang Masya Allah kegiatan dakwahnya sudah tersebar kemana-mana. Siapa lagi kalau bukan Al-Habib Haikal bin Hussein Al-Idrus. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar Habib? Alhamdulillah, Sehat? menih, menih. Ini alhamdulillah. Mudah-mudahan Habib sehat terus nih. Alhamdulillah sehat walafiat. Buat para sahabat muslim semuanya, Habib Haikal ini beliau alumni S1 di Damaskus, Suriah. Nah, itu juga sebenarnya yang menjadikan inspirasi buat saya. Waktu saya belajar sama beliau masih SMA, saya tanya, beliau nih lulusan mana? Saya kok pengen jadi seperti beliau. Akhirnya Wah, beliau cerita dari Damaskus, Syria. Nah, saat itu juga saya memutuskan untuk berangkat ke Damaskus, negeri Syam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Habib Haikal sebagai pimpinan pesantren At-Taqwa ya, pesantren At-Taqwa di Gunung Putri Nagrak Cibubur. daerah Cibubur, Ya, Masya Allah. At-Taqwa, ya At-Taqwa. At-Taqwa, Masya Allah. Eh, Gimana kegiatan Habib? Oh, luar biasa nih, pasti kan padat banget tapi masih nyempetin waktu ke sini. Alhamdulillah banget ini. Lah, faidha faragta fansab. Faida faragta fansab. Kalau kita kosong, maka isi aja. Isi Ya, dengan kebaikan. alhamdulillah. Masya Allah. Makasih banyak Habib atas La waktunya. riyad, alhamdulillah. Judul kita nih Habib hari ini, Heeh. pesan Al-Quran untuk para birokrat. Weh, Pesan Al-Quran untuk para birokrat. birokrat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita coba bedah dulu nih judul ini, pesan Al-Quran untuk para birokrat. Heeh. Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Nah, Heeh. mengapa kita harus mengambil pesan-pesan dari Al-Quran untuk para birokrat? Mengapa pesan-pesan Al-Quran itu dianggap penting untuk disampaikan kepada para birokrat? Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, terima kasih Ustadz Ahmad, Habib Ahmad yang telah bersedia mempercayakan saya untuk ngebahas tentang ini semua. Masya Allah. Pertama gini, Al-Quran kan sebagai petunjuk, ya wajar aja kalau umpama sebagai petunjuk artinya kita menjadikan patokan, pegangan buat arah kita. Jadi saya suka ngebayangin begini, Bib. Saya umpama beli handphone Mm-mm. dengan merek tertentu, pasti kalau saya buka tuh, unboxing namanya ya. Iya, unboxing. Nah, itu buka pasti mau bukunya itu sesuai dengan merek. Dengan Betul, tipenya, dengan ini segala macam. betul. Ada orang umpama beli yang biasa, ternyata panduan bukunya merek mahal, itu jangan girang dia. Oh iya, Salah, iya. ketipu dia. Atau umpama orang beli motor biasa, tapi buku panduan cara menggunakannya dengan buku panduan yang lain itu juga salah. Kenapa? Karena saya pikir orang yang membuat itu handphone atau kendaraan, pasti dia sudah memikirkan dulu dari sisi kekuatan mesinnya, cara perawatannya, bagaimana ditaruh, kapan, bagaimana nanti barang itu rusak. Mm. Itu sudah difikirkan karena yang menciptakan orang itu. Dia tahu tipe-tipe sejenis Iya, apa. iya. Nah, begitu juga manusia mungkin ya. Manusia mungkin ingin tahu hidayah, ingin tahu petunjuk, ingin tahu dia rusak nih dalam keadaan gimana, dia harus bimbang dalam keadaan gimana, obatnya harus apa. Dia harus mencari buku yang kira-kira yang membuat itu manusia. Betul. Siapa? Allah Allah. Subhanahu wa taala. Nah, makanya kan disebutkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Buat orang-orang bertakwa, dan artinya petunjuk buat orang-orang bertakwa. Arti petunjuk di sini berarti mengarahkan apa-apa yang kita ingin jalankan. Nah, dalam hal ini juga
Al-Quran sebagai pedoman, Mhm mhm. artinya kan sebagai kompas Mhm. buat arah kehidupan kita, Bib. Gitu maksudnya gitu. Subhanallah. Jadi dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Heeh. Dia adalah hudan, Hudan lil muttaqin, pemberi petunjuk begitu memberi ya. petunjuk. Makanya kalimat depannya kan zalika. Dzalika. Biasanya kan orang kalau Quran di depan, zalika kan artinya itu. Biasanya kalau di depan itu biasanya kan Hadza, hadza. iya. Para ulama kadang-kadang suka bingung, kenapa Al-Quran di depan disebutnya zalika? Hmm. Kenapa itu? Al-Qurannya dekat, tapi kandungannya yang jauh. Masya Zalikal kitab Allah. gitu. Jadi Masya mungkin agak Allah. dalam kandungannya, berapa banyak ilmu yang memberikan kita petunjuk di dalam Al-Quran, itu makanya disebut zalikal kitab. Gitu. Subhanallah. Jadi buat orang yang eh, beragama Islam ada buku panduannya tadi ya. Buku Buku panduan yaitu panduannya itu berupa Al-Quran. Al-Quran, Nah, yang mana segala apa yang baik buat dirinya itu semua ada di situ. ada di dalam Al-Quran. Kalau kita ikutin semua tuntunan Al-Quran, pasti kita akan menjadi hamba Pasti selamat insya yang Allah. mulia, yang Mulia, selamat. mulia. Masya Allah, Amin Masya ya Allah. rabbal alamin. Nah, Habib Haikal, luar biasa penjelasan tentang betapa pentingnya kita ini harus mengambil segala sesuatunya itu sumbernya Al-Quran. Nah. Kebetulan di salah satu syariat Islam yang disyariatkan dalam Al-Quran ada puasa nih yang belum lama kita Oh iya. jalani, Nah. jalani ibadah puasa. Nah, menurut Habib, kemarin kan kita sempat menjalani ibadah puasa. Mengapa puasa itu disyariatkan Allah kepada seluruh agama? Yang kita dengar itu kan puasa kama kutiba 'alal ladzina Min min qablik. qablikum. Sebagaimana puasa ini diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Nah, mengapa? Apa hikmahnya dari puasa ini sehingga dia menjadi syariat yang ditetapkan oleh Allah untuk semua agama? Bagaimana? Apa hikmahnya, Habib? Oh. Pertama memang setiap ibadah itu tujuannya mendekatkan diri pada Allah. Betul. Tujuan. Nah, termasuk juga puasa. Kita ambil contoh di dalam Islam ya, seperti sholat. Sholat itu kan di dalam Al-Quran, as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sampai Nabi itu memberikan catatan, man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang dia sholat, tapi sholatnya itu tidak membuat dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, artinya kok maksiat masih juga, membicarakan orang masih juga, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidak akan bertambah melainkan makin jauh kepada Allah, nggak makin bertambah dekat, makin jauh kepada Allah. Nah, itu salah satu ibadah aja contoh dalam sholat. Makanya sholat itu disebut dengan iqamatus shalah, bukan ada'us shalah. Kalau orang yang suka sholat biasa itu disebut ada'us shalah. Tapi kalau yang mendirikan sholat, setelah sholat dia perilakunya berubah menjadi baik, Membawa efek. Nah, kayak contoh surat Al-Maun, Bib. Kan di surat Al-Maun itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu ada orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang itu yang menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang itu tidak memberi makan anak yatim. Lihat kalimat berikutnya, fa'nya. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Mungkin kalau kita pikir apa hubungannya perilaku tadi dengan sholat? Iya. Nah, kalimat berikutnya dijelasin, alladzina hum an salatihim. Al-Quran tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun. Iya. Di dalam sholatnya lalai, tapi setelah sholat lalai. An salatihim sahun. Kembali kepada puasa, puasa juga demikian. Pesan moral, artinya efek dari puasa itu apaan? Sampai bisa tuh orang harus bisa mengambil pelajaran di dalam puasa. Macam-macam di dalam puasa. Orang bisa jadi bisa mengikuti syariat puasa secara rapi, dari persyaratannya, dari fikihnya, segala macam. Tapi untuk mengambil pesan moral, akhlak yang harus kita ambil di dalam puasa itu juga belum tentu. Betul. Sulit. Bahkan di zaman Nabi, kalau salah antum pernah bahas itu, Anda pernah dengar antum ceramah itu, ada perempuan yang mencaci maki pembantunya. Nabi sodorin makanan. Perempuan itu bingung. Kata perempuan, ini shaimatun ya Rasulullah. Saya ini puasa.
Terus kata Rasulullah, "Bagaimana kamu puasa sedangkan kamu mencaci maki pembantunya?" Masya Artinya dalam tanda kutip, Allah. dalam tanda kurung sebagai bukti bahwa bagaimana kamu puasa sedangkan kamu nggak menjaga I- akhlak, pesan moral di situ. Betul, betul. Kam min shaimin Laisa lahu laisa lahu min siyamihi illal ju' wal wal atash. 'atash. Nah, itu mungkin pesan moral yang harus diambil adalah mungkin menjaga hal-hal yang seperti itu, gitu aja, Bib. Luar biasa ini. Ternyata memang tidak hanya puasa itu untuk nggak makan dan nggak minum, Oh iya, nggak makan tapi nggak minum. ada banyak pesan yang Allah titipkan di situ Mhm, kepada kita para hamba-hambanya. iya. Tadi Habib bicara secara umum, mungkin kita masuk ke judul kita nih, Mmm, tentang pesan untuk para birokrat mmm, terkait dengan ibadah puasa. mhm. Apa pesan dari ibadah puasa yang bisa kita ambil untuk para birokrat kita ini? Taib. Sebenarnya pesan puasa untuk para birokrat, untuk bisa jadi untuk kita semua Mhm, juga, mhm. di antaranya adalah mungkin, di saat kita untuk tidak memakan, Oke. sebelum waktunya, Mhm. menahan lapar dan semuanya itu sebagai simbol, isyarat bahwa kita tidak boleh memakan sesuatu yang bukan milik kita. Kita nggak boleh makan sesuatu yang bukan milik Bukan kita. milik kita. Makanya Sayyidina Ali, karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata bahwa jangan jadikan perut kamu tuh kuburan bagi hayawan. Itu Allah. pesan kita biasa, tapi pesan dari sufinya mungkin kalau agak tasawufnya, jangan jadikan perut kita itu kuburan bagi orang lain. Jangan Oke. jadikan perut kita itu, ladang ladang orang lain tuh dimasukin ke perut kita. Oke. Jangan jadikan rumah-rumah miskin orang lain itu dijadikan ada disimpan di perut kita. Itu kan pelajaran. Betul. George Jordak itu pernah menulis salah satu buku tentang suara keadilan Islam. Mhm. Eh, Dia itu mengutip di antara perkataan Sayyidina Ali yang mengatakan, "Aku tidak pernah melihat ada orang miskin kecuali di situ ada hakun mudayya, ada hak Oh, yang disia-siakan. jadi orang miskin tuh kenapa jadi miskin? Karena ada hak dia Ada yang hak yang dirampas. dirampas." Nah, itu kan kalau dikaitkan dengan pesan moral puasa berarti kita nggak boleh memakan sesuatu yang Bukan bukan milik hak kita. milik kita dan bukan waktunya. Oh, boleh jadi hak kita tapi bukan waktunya gitu ya? Bukan waktunya. Kayak pas puasa ini ya? Iya, kayak pas puasa kan halal makanan, tapi kalau bukan waktunya jangan. Ya mungkin siang-siang ini kan, wah uang saya, Uang saya, nasi saya nih, hasil keringat saya, keringat kenapa nggak saya. boleh? Enggak. Harus ada sifat yang ditahan di situ. Oke. Nah, berikutnya mungkin menjaga lisan, Mhm. menjaga lidah. Akhirnya kita jadi bicara puasa mungkin. Heeh, heeh. Eee, Menjaga lidah itu kan kalau kata Imam Ghazali bukan hanya menjaga dari min afatil lisan, dari Keburukan-keburukan lisan. keburukan-keburukan saja, tapi menjaga dari sesuatu yang kalau perlu omongan itu nggak bermanfaat, itu jangan sampai dilakukan. Walaupun nggak buruk misalnya. Nggak buruk ya, kan umpama ada suka penceramah begini, jangan suka ngomongin orang atau jangan suka berbicara yang kotor, ini bulan puasa. Coba tanya sama dia, "Emang selain di bulan puasa boleh?" Ya nggak boleh Nggak lah. boleh juga. Iya, karena ini artinya berarti apa, dia tidak boleh menjaga pembicaraan kecuali yang bermanfaat. Oke. Seperti di surat An-Nisa 114 mungkin, untuk Mhm. para birokrat ini juga agak, penting betul. Oke. Di surat An-Nisa 114 kalau nggak salah disebutkan ayat, "La khaira fi katsirin min najwahum." Mhm. Tidak ada yang paling baik di dalam pembicaraan, mereka semua, "Illa man amara bisadaqatin Oke. au ma'rufin au islahin bainan nas." Masya Allah. Kecuali omongan itu ketika dia memerintahkan kepada sedekah atau Mhm. yang ngebantu, sedekah itu nggak hanya Nggak hanya keluar uang gitu ya? keluar uang, senyum sedekah, Sedekah. tabassumuka Fi wajhi fi akhika wajhi shadaqah. akhika sedekah, senyum sedekah, menyingkirkan duri sedekah, Betul. au ma'rufin atau berbuat baik. Iya. Al-Quran tidak mengatakan au birrin, au ma'ruf. Ma'ruf ini lebih luas, perbuatan baik, Padahal maknanya mungkin kurang lebih sama tuh, Habib. sama kurang Birrin, lebih. ma'rufin.
Khairin gitu kan. Wah, itu Tapi dia, Kak. kenapa yang dipilih ma'ruf nih? Ini kita mau bedah nih bagi antum. Antum kan Ini kita tahu sebagai ahli bahasa lah, juga nih. enggak. Kalau Apa itu bedanya Habib? ya mungkin wah ini kalau kata Habib Ahmad nih harus ada semester 1 semester bahas Belajar khair sama khusus. ma'ruf, enggak. Artinya mungkin ada ma'ruf, ada khair, ada Bir. islah, ada Hmm, saleh, hmm. ada husun, Ada itu husn. artinya baik semua. Iya, Mutaradifat kalau dalam bahasa Arab. iya. Tapi karena di Indonesia semua diartikan baik. Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya mereka punya komposisi arti masing-masing. Menarik. Kalau ma'ruf artinya kebaikan orang yang sudah orang pada umum tahu. Oke. Antum nih Vip tinggal di Rusia, kayak mau tinggal di Meksiko, negara yang mungkin tidak banyak orang-orang muslim di situ. Antum senyum kepada orang lain bantu, itu namanya perbuatan baik, itu disebut ma'ruf. Karena di mana-mana Semua orang sepakat kalau itu sepakat. adalah perbuatan baik. Udah macam-macam sama gua nggak kasih zakat loh. Ya, Ya zakat dianggapnya perbuatan baik. perbuatan baik. Zakat kewajiban. Kewajiban membersihkan justru hartanya dia Membersihkan hati agar supaya dan hartanya dia juga dibersihkan hartanya dengan dia zakat. dibersihkan. Justru kita ini yang perlu khawatir zakat ini diterima enggak sama dia nih.